Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlayina dari FKIP PBI Uniska Banjarbaru semester 6. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah jurnal dari mata kuliah English and Interculturalism Communication. Jurnal di sini berjudul Interculturalism in Higher Education in Ireland, yang lebih spesifiknya judulnya adalah An Analysis from a Strategy, Policy, and Practice Perspectives, yang dikarang oleh atau ditulis oleh Brittany Connell dari Institut Teknologi Blanchardstown. Di sini membahas tentang pendidikan di sekolah tinggi. Dalam jurnal ini dapat kita ketahui banyak sekali informasi tentang English Intercultural Communication, bahasa Inggris sebagai penghubung dalam budaya atau komunikasi budaya. Di sini memaparkan bahwa pendidikan tinggi di Irlandia itu sangat berperan penting untuk mempersiapkan siswa berpartisipasi dalam masyarakat, khususnya di Irlandia dan di masyarakat Eropa dan secara global. Dan di sini rupanya budaya itu kurang berperan atau kurang diajarkan di sekolah tinggi, karena melihat dari tingkat sekolah dasar dan sekolah pasca tingkat dasar itu mungkin sangat gencar ya di sini diajarkan. Dan di sini pendekatan yang dipengaruhi oleh perkembangan di tingkat Uni Eropa dan keragaman yang dianut terhadap keragaman budaya di Irlandia adalah salah satu pendekatan interkulturalisme. Dan tujuan pertama dari jurnal ini adalah menganalisis penerapan interkulturalisme dalam sektor pendidikan tinggi di Irlandia dari perspektif strategi dan kebijakan. Jadi yang saya pahami dan untuk di-share kepada teman-teman, jurnal ini membahas tentang pendidikan tinggi dari tingkat maksudnya itu dari segi perspektif atau anggapan strategi dan kebijakan pemerintah untuk penerapan bagaimana di sekolah tinggi itu diterapkan English Interculturalism Communication. Dan ini secara tingkat melacak promosi tentang interkulturalisme sebagai respon kebijakan terhadap keragaman budaya di tingkat Eropa. Sebelum menyoroti sejumlah konsep yang menonjol dengan beberapa karakteristik. Dan bagian kedua dari makalah ini adalah menganalisis implementasi dari interkulturalisme dalam konteks pembelajaran di sekolah tinggi Irlandia. Jadi bagaimana penerapan tentang, kita menganalisis di sini bagaimana penerapan English interkulturalisme sebagai English sebagai komunikasi budaya untuk mengangkat atau memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Irlandia dan Uni Eropa lainnya. Dan di sini itu adalah memperkenalkan maksudnya tuh introduction-nya adalah keanekaragaman adalah karakteristik yang tak terhindarkan dari masyarakat Irlandia kontemporer. Melihat dari migrasi masyarakat sebagai fenomena global telah berdampak signifikan pada masyarakat Irlandia, terutama di 2 dekade terakhir. Secara historis, negara imigrasi Irlandia mengalami tingkat mencolok migrasi ke dalam antara tahun 1996 dan 2008. Dan di sini sendiri, pengertian kedua adalah pengaruh Eropa terhadap interkulturalisme. Eropa memiliki pengalaman migrasi yang lama dan menghasilkan keragaman budaya. Jadi, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Eropa itu yang melakukan migrasi ke berbagai tempat
mereka juga menghasilkan budaya-budaya dan keragaman baru dari budaya mereka. Jadi mereka itu mempunyai keragaman baru dalam budaya mereka karena adanya migrasi yang terus mereka lakukan di daerah-daerah Eropa sana. Hal ketiga, pokok pembahasan dalam jurnal ini yang perlu saya share kepada teman-teman adalah pergeseran dari multikulturalisme itu sendiri menuju interkulturalisme atau buku putih Dewan Eropa yang bertanggung jawab untuk mengadvokasi pergantian terbudaya. Mengutip dari buku Zapata's Barrero, merujuk dari praktisi dan LSM di seluruh Eropa yang menggambarkan multikulturalisme sebagai suatu tujuan dan dengan demikian diusulkan interkulturalisme sebagai alternatif akademisi ataupun hal lainnya. Hal keempat adalah dialog sebagai ciri utama. Interkulturalisme penekanannya adalah pada pertukaran atau dialog antar budaya yang dilakukan dan diakui sebagai alasan utama semantik untuk menggunakan istilah interkulturalisme. Hal kelima pokok pembahasan di sini adalah Jadi pokok keenam di sini pembahasannya adalah tentang interkulturalisme dalam konteks Irlandia yang berfokus pada dua hal pokok utama, yaitu satu, all student, dan kedua adalah all education providers. Pokok ke-7 adalah peran dari pendidikan tinggi di Irlandia itu sendiri. Pokok ke-8 adalah dan pokok ke-8 di sini adalah equality in higher education, dan yang terakhir adalah language as a source of inequality, bahasa Inggris, bahasa sebagai sumber. Dan pokok ke-8 di sini adalah perbedaan sumber dari bahasa itu sendiri. Itu yang dapat saya share untuk teman-teman. Jadi di sini dalam jurnal ini terdapat 9 pokok pembahasan di mana yang telah saya sebutkan seperti sebelumnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas salah hilap dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hal pokok kelima yang dibahas di sini adalah identitas, perbedaan, dan kebersamaan. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kontak dan kerjasama antara kelompok yang berbeda adalah kuncinya dalam komponen untuk membangun identitas umum atau bersama. Dan pokok kelima adalah, pokok keenam pembahasan di sini adalah